Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat datang kembali di channel YouTube gue. Maaf ya sebelumnya kalau misalnya suara gue kurang kedengaran, soalnya lagi angin-angin gitu ya. Lagi angin-angin, jadi kalau misalnya suara gue kurang kedengaran di video ini, gue mohon maaf dulu. Tapi gue bakal usahain lebih besar dikit suara gue dari biasanya gitu. Nah, di konten kali ini ini adalah konten yang paling gue tunggu-tunggu ya. Soalnya ini udah lama sih gue pingin barangnya, dan alhamdulillahnya itu udah kesampaian sekarang. Seperti yang ada di thumbnail, di sini bakal gue upgrade CVT, tapi dimana gue upgrade-nya ini nggak terlalu langsung yang pol-polan ya. Jadi di sini gue upgrade-nya itu tipis-tipis dulu. Gue mau ngeriset bagaimana sih upgrade CVT itu yang benar dan sesuai dengan apa yang gue butuhkan dan gue inginkan gitu guys. Nah, barangnya itu sudah ada di motor gue. Kita situ. Nah, kita langsung saja review ke barangnya ya. Soalnya ini cuma dua barang sih. Yang pertama itu ada mangkok kartel, dan yang kedua itu ada kampas ganda dari Daytona gitu guys. Oke, kita langsung saja ke barangnya. Nah guys, jadi inilah barang yang akan gua upgrade untuk CVT gua kali ini. Yang pertama di sini ada kampas ganda dari Daytona. Kemudian di sini ada mangkok kartel dari Austin Custom ya. Nah, di sini untuk kampas ganda di sini bakal gua nggak review, soalnya untuk kampas ganda channel YouTube lain lah, karena sudah banyak yang ngebahas mengenai kampas ganda dari merek Daytona ini. Oh ya, dalam paket pembelian ini juga gua mendapatkan pertama ada stiker dari Austin Custom yang di powered by Warm Speed Shop, dan yang kedua di sini gua juga dapat stiker dari Warm Speed Shop. Nah, jadi kedua barang ini itu gua beli di toko Warm Speed Shop yang ada di marketplace ya. Untuk yang pertama di sini gua gak bakal ngebahas si kampas ganda Daytona ya, soalnya kalian bisa cek di channel YouTube lain aja. Soalnya udah banyak juga sih yang ngebahas mengenai kampas ganda Daytona ini. Yang bakal gua bahas adalah si mangkok kartelnya. Nah, di sini mangkok kartel yang digunakan adalah bahan ori ya. Nah, dia menggunakan bahan ori. Kemudian dengan finishingnya itu dia dibuat bolong-bolong biar ketika si kampasnya ini kan memutar ya di bagian mangkok kartelnya ini. Jadi abu-abunya itu dia keluar, nggak akan terperangkap di bagian mangkoknya. Kemudian pada bagian dalam mangkok ini dia dibuat kayak alur-alur kayak gini ya. Nah, kalau nggak salah gunanya ya, kalau dibuat alur-alur kayak gitu, biar tarikan awalnya itu atau akselerasinya itu lebih nambah dibandingkan kita menggunakan mangkok yang standar dan kampas yang standar gitu guys. Nah, bisa kalian lihat di sini rapi sekali untuk customernya, bolong-bolongannya juga rapi, tidak ada yang kasar, karena ini juga diamplas ya bekas-bekas bolongannya itu, biar bagian besi-besi kecilnya itu atau bekas-bekas bolongannya itu dia nggak nempel ke bagian mangkoknya. Di sini juga belum gua lepas ya plastiknya, tapi nggak bakal gua lepas juga sih, soalnya si mangkoknya ini dia berminyak. Jadi kalau misalnya gua lepas, nanti tangan gua berminyak, dan kalau gua letakin di jok, nanti jok gua juga berminyak gitu. Ya. Untuk bahan dari si mangkoknya ini dia ori ya, bahan ori, kemudian di custom. Nah, di sini ada laser atau logo kasar dari Austin Custom. Nah, mungkin seperti inilah upgrade CVT yang bakal gue lakukan. Itu gue mau upgrade tipis-tipis dulu pada bagian full di belakang. Sebelumnya di bagian full di belakang sini, bagian CVT gue di sini tuh gue udah upgrade ya. Jadi di sini gue udah upgrade menggunakan par CVT dari PCX Thailand, tapi cuma mau repair CVT aja sih, yang lainnya masih standar. Nah, makanya untuk yang selanjutnya upgrade yang akan gue lakukan adalah mengganti mangkok kartelnya dan mengganti si kampas gandanya. Karena kebetulan waktu kemarin gue servis si motor ini, pada bagian CVT-nya itu kampas gandanya itu udah mulai tipis. Jadi sekalian aja sih gue upgrade juga sekalian gitu, biar lebih jos ngeng, biar lebih menjengat, biar lebih ngap-ngap gitu nantinya. Nah, mungkin untuk video pemasangannya itu kalau bisa sih bakal gue videoin nanti ya, kalau misalnya sempat gitu ya di bengkel. Tapi kalau misalnya nggak sempat, gue mohon maaf, nanti bakal gue kasih spill atau gue bakal kasih first impression bagaimana sih hasil dari menggunakan mangkok kartel dengan kampas ganda dari merek Daytona gitu guys. Nanti bakal gue spill di akhir video ini. Oke, gue sudahi dulu dan bakal gue langsung ke bengkel dulu. See you in the bengkel.
guys, akhirnya pemasangan dari kampas ganda dan mangkok kartel yang sebelumnya gue review sudah terpasang di motor ini. Nah, kita sudah upgrade seperti yang baru gitu kan. Nah, di sini ada untuk yang lamanya. Nah, di sini ada kampas ganda yang lama. Nah, udah tipis sih, udah mulai agak tipis, cuma masih bisa dipakai lah. Kemudian untuk mangkok kartelnya, nah, ini ada mangkok kartelnya yang lama, masih tebal ya. Ini masih tebal sih, masih bagus. Kalau misalnya gua mau balik standar masih bisa. Nah, gue juga mau minta maaf soalnya gue nggak jadi buat video di pemasangan mangkok kartel dengan kampas gandanya, karena antara pembuatan video dengan pemasangannya ini itu 1 hari, cuman gue review setelah pemasangannya itu 2 minggu. Soalnya gue kerja juga gitu kan, jadi nggak sempat buat untuk nge-review setelah pemasangannya gitu. Nah, di sini dari segi performance yang bakal jelaskan, dan yang kedua tuh dari segi suaranya gitu, serta untuk performance-nya juga berbeda gitu, akselerasinya terutama. Nah, sini bakal gue hidupin dulu. Nah, gue juga mau manasin motor sih, jadi sekalian aja kan. So ya, ini karena baru gua panasin, jadi kita tunggu sebentar dulu. Nanti bakal gua kasih unjuk, bakal gua gas dikit, karena antara suara CVT standar dengan suara CVT yang sudah update kampas ganda dengan mangkok kartel itu berbeda guys. Nah, kemudian untuk dari segi akselerasi ya, ini gua ceritain sedikit untuk segi akselerasi. Menurut gue sih dengan menggunakan kampas ganda serta dilengkapi dengan mangkok kartel itu top sih ya, bagus akselerasinya. Cuman itu bagian bukaan awal gitu, atau bukan awal sih, atau stop and go aliasnya gitu, itu bagus dan enak rasanya dibandingkan kita menggunakan yang standar. Cuman antara perbedaan standar dengan yang sudah pergantian ini, itu dia nggak terlalu signifikan, cuman lebih enak dengan racikan yang sekarang gitu guys, daripada menggunakan yang standar. Nah, yang kedua di sini gue bakal review dari suara CVT-nya ya. Nah, kedengaran nggak suara dari siulan-siulan gitu? Bentar, gue deketin dulu. Mungkin nggak kedengaran kali ya. Nah, jadi yang kedua tuh berada di suara CVT. Dimana kalau kita upgrade mangkok ganda dengan mangkok kartel dengan kampas ganda, untuk suara CVT-nya itu dia ada terdapat siulan kayak supercharge gitu lah, atau siulan gimana ya, yang pentingnya yang intinya itu siulan gitu. Nah, itu dihasilkan dari mangkok kartelnya. Ketika kalian menggunakan mangkok yang standar dengan kampas ganda itu, nah itu tidak akan menghasilkan suara siulan. Cuman ketika kalian menggunakan mangkok kartel dengan kampas ganda standar maupun kampas ganda itu, nah dia akan menimbulkan suara siulan kayak supercharge gitu guys. Nah, di sini bakal gue coba gas lagi kalau misalnya kedengaran ya. Kedengaran sih. Dari gua pun nggak kedengaran, apalagi di video gitu kan. Nanti bakal gua coba setelah dipanasin lah ya, supaya lebih kelihatan kedengaran gitu sebagian suara CVT-nya. Oke. Nah, sekian dulu untuk video di konten gue kali ini. Gue mohon maaf apabila ada kata-kata gue yang salah, dan jangan lupa untuk selalu dukung gue dengan subscribe dan like-nya ya guys. Nah, tunggu saja video selanjutnya, karena nantinya di sini gue bakal ada project besar. Yang pertama itu mau ganti velg, kita akan ganti velg ini dan ganti knalpot. Nah, mungkin kalau kalian ada rekomendasi nih, terus aja komen gitu, bagusnya gue bakal velg apa. Tapi jangan rekomendasiin velg Palang 8 ya, karena gue jujur velg Palang 8 itu sudah umum, dan gue tidak mau ada yang unsur umumnya di bagian motor gue ini. Gue pingin itu sedikit berbeda dan ada khasnya dari gue sendiri gitu guys. Kemudian untuk knalpot di sini, mungkin ada brand knalpot yang mau endorse, boleh silahkan, nanti bakal gue kasih email di deskripsi gue. Mungkin ada mau endorse gitu kan, mana tahu gitu, karena gue juga mau ganti knalpot gitu kan.
Nah, mungkin sekian dari video konten gue di kali ini itu. Oh ya, untuk channel pot, kalau misalnya kalian ada rekomendasi juga, boleh tulis di kolom komentar, karena gue juga lagi butuh cari channel pot. Nah, mungkin sekian dulu di konten gue kali ini itu. Gue mohon maaf apabila ada kata gue yang salah, dan gue mohon maaf mungkin ada sedikit penjelasan gue yang kurang. See you in the next video guys. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.